Puji Tuhan, haleluya. Kita bertemu kembali sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan. Mohon maaf agak terlambat sedikit waktunya, dan saya percaya saudaraku, sukacita kita tidak akan pernah berubah. Sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan sahabat saya. Dia adalah teman sepelayanan saya dahulu ya, walaupun kita sudah berbeda tempat, bahkan sangat jauh malah. Gitu ya. Namun hubungan di dalam kasih Kristus begitu luar biasa. Beliau adalah orang yang begitu dahsyat dalam pelayanan penginjilan dan seorang mantan muslimah. Kita dulu sering pelayanan bersama-sama penginjilan saudaraku bagi saudara Kedar dan Bayot gitu ya. Jadi beliau ini berasal dari Aceh walaupun bukan suku Aceh, namun berasal dari sana dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Namanya adalah kita sambut, namanya adalah Suci Marpua. Shalom. Shalom, selamat malam. Iya, selamat malam. Apa kabar? Puji Tuhan, Ci, sehat, luar biasa. Wah, dahsyat ya, bisa bertemu kembali nih di YouTube ini. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Aduh, luar biasa. Jadi dalam pelayanan penginjilan, Suci Marpua ini bukanlah orang biasa, walaupun di dunia per-YouTubean belum banyak yang mengenal. Mungkin inilah perdana bersaksi ya, Ci ya. Iya, benar. Namun dalam dunia nyata begitu luar biasa, sudah segala kota, segala provinsi yang sudah dilewati untuk memberitakan Injil dengan rasa berani dan luar biasa. Dan kita sudah pernah mengalami dulu bagaimana dulu kita juga dilempari dengan batu. Iya, betul itu. Karena memberitakan Injil ya. Iya, benar itu. Saudara, dia sudah lama kenal Tuhan Yesus, mulai tahun 2000 berapa kita dulu jumpa ya, Cik? Di tempat Pak Bambang mungkin sekitar 2003 ya. Tapi sebelumnya kita juga udah sering ketemu waktu di Perapat ya, kita pelayanan ya, San? Iya, betul. Pelayanan Kedar Bayot itu ya. Iya, betul. Jadi beliau ini luar biasa dahsyat, dipakai Tuhan dengan hebat, walaupun saya lebih dahulu mendahului ke pelaminan. Jadi iya ya. Beliau belum sampai, dan saya percaya saudaraku, hal yang luar biasa Tuhan taruhkan yang hebat ya. Walaupun saya membalap duluan ke pelaminan, ya tidak apa-apalah. Dengan hebat ini sudah sahabat saya Suci Marpua. Jadi gimana, Suci, keluarga sudah percaya Tuhan semua belum? Puji Tuhan sampai sekarang belum ada yang terima, San. Wih, iya ya. Iya, masih. jadi sampai sekarang kita masih pro dan kontra. Bahkan sampai sekarang ini ada abang saya itu sampai sekarang jadi lost contact gitu. Jadi anggapnya kita udah putus keluargaan gitu. Iya ya. Iya, tapi kalau yang lain puji Tuhan masih welcome saja. Jadi kalau kayak berapa bersaudara Suci Marpua sekeluarga? Kita ada 5 bersaudara. Saya adalah anak yang nomor 5, paling kecil. Iya, jadi kita 5 bersaudara. Ya, kita yang nggak pernah biasanya terpisah, tapi mungkin Tuhan izinkan kita harus berpisah dengan keluarga. Ya, kita kan nggak tahu jalan Tuhan ya, San ya. Iya. Jadi sampai sekarang udah kita coba untuk menyampaikan Injil Tuhan, tapi mereka belum terima. Mungkin tunggu waktunya Tuhan aja kali. Iya. Ya saudaraku, begitulah mengikut Yesus. Kadang memang harus dipisahkan ya dari keluarga. Iya, benar. Dan itu sudah dialami oleh saudari saya Suci Marpua, dan begitu luar biasa pengalaman hidupnya dalam mengikut Tuhan. Jadi mungkin penonton pada heran ini. Setiap yang saya kenal diundang ke sini panggilnya Sande katanya. Padahal namanya Jamal Dodi. Sande hari Minggu gitu ya. Jadi kan udah saya bilang, nama saya di gereja itu lebih banyak dikenal orang Sandi Abraham. Itu adalah nama baptisan saya, nama lahir Sandi saya. Abraham. Iya, Jamal Dodi Pasaribu nama lahir kan, nama baptisan saya Abraham. Jadi orang gereja rata-rata pasti tahu, teman sepelayanan lebih tahu nama saya itu Sande Abraham rata-rata. Tapi kalau di keluarga saya dari lahir pasti lebih tahu nama saya itu Jamal atau Dodi, Jamal Dodi gitu ya. Oke lah, Ci. Nanti kita sambung lagi pembicaraannya. Jadi saya ingin nih mendengar, walaupun memang saya sudah sangat biasa ya mendengar kesaksian
yang begitu hebat, amazing, luar biasa dari Suci Marfuah. Namun sedikitlah berbagi kesaksian buat sahabat-sahabat yang menonton bagaimana pengenalan Suci Marfuah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu panjang karena memang Suci Marfuah masih ada kegiatan lagi, jadi mungkin akan disambung juga next time. Jadi silakan buat Suci Marfuah bersaksi saat ini juga. Tuhan berkati, silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam buat teman-teman, buat sahabat, buat saudara seiman, buat saudara yang belum mengenal nama Tuhan. Jadi saya berterima kasih buat hari ini, malam hari ini saya dikasih kesempatan untuk sedikit bersaksi bagaimana saya mengenal pribadi Tuhan Yesus. Ya, jadi saya asli orang Jawa, cuman saya dibesarkan di Aceh. Jadi kita sebenarnya memang keluarga Muslim, tapi di antara kami keluarga cuman saya sendirilah yang mengenal Tuhan Yesus. Jadi semasa kecil saya seperti anaknya yang lain, kita suka mengaji, kita sholat gitu. Cuman ya jujur aja dari hati itu sepertinya saya nggak ke situ arah hidup saya gitu. Biarpun saya tulis Arab, sampai sekarang saya untuk mengaji, menulis bahasa Arab itu saya ngerti gitu, masih bisa gitu. Tapi ya itu dari kecil saya belajar tentang ngaji, sholat, bahkan setiap saya pergi kemanapun saya Al-Quran ataupun telekum itu saya nggak pernah ketinggalan. Itu selalu saya bawa kemanapun saya pergi gitu. Jadi singkat cerita, waktu kecil saya belajar dengan ilmu agama saya seperti kurang nyaman gitu. Jadi singkat cerita, waktu di Aceh mungkin umur saya sekitar 18 tahun kurang lebih, jalan hampir 19 tahun. Kebetulan teman-teman di kampung saya di Aceh itu kan ribut masalah GAM. Jadi di situ banyak, kebetulan karena kita orang Jawa, jadi orang Jawa tuh kalau bisa keluarlah dari kampung Aceh gitu. Jadi singkat cerita, waktu di tempat kami ribut itu banyak memang dikirim tentara, polisi dari Jawa Barat, dari Medan, dari Sibolga. Itu terakhir teman-teman, saudara seiman, saudara terkasih, dikirimlah polisi dari Pematang Siantar. Jadi di Pematang Siantar ini banyak dikirimkan ke Aceh, para polisi, kebetulan itu semuanya suku-suku Batak semua gitu. Jadi singkat cerita, saya kenal salah satu polisi itu kebetulan orang Batak, itu marga Sitanggang. Jadi kita dibilang berteman, dibilang kita pacaran, tapi kita juga ada pacaran gitu. Cuman karena saya berteman sama dia, lama-lama saya tahu kalau dia itu orang Kristen gitu. Karena bagi saya kalau melihat orang Kristen itu sepertinya orang kafir gitu, orang yang tidak punya agama, apalagi makanannya daging babi gitu, saudara-saudara. Jadi akhirnya karena saya tahu dia agamanya Kristen, saya mencoba untuk mengundurkan diri pelan-pelan dari teman saya yang marga Sitanggang ini gitu. Jadi singkat cerita, si cowok ini dulu sempat mau bunuh diri gitu, karena setiap dia datang ke tempat saya selalu pergi gitu. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, akhirnya kita bikin ada perdamaian dengan dia. Akhirnya si cowok ini bilang, nggak apa-apa saya masuk Islam gitu. Jadi akhirnya kita berlanjut, saudara. Kita bertemanan, kita pacaran kurang lebih hampir 1 tahun. Terus akhirnya dia pulang ke Pematang Siantar. Begitu dia pulang ke Pematang Siantar, saya cuma ditinggalkan 2 alamat. 1 alamat orang tua dia, 1 alamat rumah dia gitu. Karena kebetulan kalau dia yang menjemput saya ke Aceh, tidak bisa karena keadaan kami di Aceh itu kan sangat rawan gitu. Jadi singkat cerita, saya tidak mengerti, seperti ada gerakan saya melangkah ke Pematang Siantar gitu. Padahal saya sendiri tuh kota Medan pun saya tidak tahu, apalagi kota Pematang Siantar, karena saya termasuk orang yang pergaulan. Kenapa? Saya tidak pernah pisah dengan keluarga, di mana keluarga berada di situ selalu saya ada gitu. Tapi entah kenapa saya berani melangkah ke Pematang Siantar gitu. Jadi singkat cerita, saya dibawa ke rumah orang tua dia. Sebelum saya dibawa ke tempat orang tua dia, dulu si cowok ini pernah bilang sama saya, dulu waktu saya mau jadi polisi, bapak saya itu pernah bicara sama Tuhan, katanya gitu. Bisa nggak anak saya jadi polisi? Katanya seperti itu. Akhirnya kata bapaknya bicara sama Tuhan, terus Tuhannya orang Kristen bilang, bisa nanti anakku jadi polisi. Cuman dalam hati saya bertanya, hebat banget loh. Ibaratnya masa bapak lu bisa ngomong sama Tuhan gitu. Tapi setelah itu saudaraku terkasih, saya dibawa ke tempat orang tua dia. Rumahnya kecil gitu, cuman di ruang tengah itu ada 2 daun pintu yang lebar, besar, tinggi gitu. Cuman bapak ini pernah bertanya sama saya, Suci, kalau di Islam kan ada sembahyang Isa kan? Dia bertanya sama saya. Akhirnya saya jawab, ada pak. Itulah yang kami sembah, Isa alaihi salam. Cuman saya nggak begitu
kok ngeh, saya nggak begitu mudah. Terus akhirnya begitu kita ngobrol, dibukalah 2 daun pintu yang lebar tadi. Rupanya di belakang itu ada kursi banyak, kursinya tuh bisa dibilang puluhan gitu. Saya pikir ini apa, nggak taunya itu adalah gereja. Jadi saudaraku terkasih, jadi teman saya cowok tadi tuh rupanya anak pendeta gitu. Jadi dari situlah akhirnya diajari saya untuk pelayanan, kunjungan ke gereja-gereja ataupun ke tempat jemaat gitu. Tapi singkat cerita, saudaraku terkasih, memang Tuhan nggak izinkan saya untuk bersatu dengan teman saya tadi, dengan cowok saya tadi. Akhirnya saya mengundurkan diri. Padahal saya sudah aktif ke gereja, saya sudah ikut pelayanan. Begitu saya masuk ke gereja, saudaraku, jujur, saya mendengar lagu yang pertama kali saya dengar itu adalah lagu Nikita. Itu lagu yang dinyanyikan itu adalah Kasih dari Surga gitu. Di situ saya tersentuh gitu. Saya merasakan ada kedamaian, ada ketenangan gitu. Padahal awalnya saya diajak ke gereja, saya awalnya untuk menolak gitu. Tapi begitu saya masuk ke gereja, dia aliran Pentakosta GBDI. Itu ada di Jalan Sisingamangaraja. Kalau orang Siantar bilang di Perluasan. Jadi saya masuk ke gereja di situ, tapi karena saya sedikit ada masalah, akhirnya saya mengundurkan diri, saudaraku terkasih, saya pulang lagi ke Aceh. Saya pulang ke Aceh, saya kembali lagi ke Muslim. Saya sembahyang lagi, saya mengaji lagi, semua saya aktivitas agama saya dulu itu akhirnya saya kembali lagi ke situ gitu. Setelah saya ikutin puasa, ngaji, sholat, 3 bulan saya tinggal di kampung halaman, itu seperti ada gerakan dan ada suara. Suara itu mengatakan bahwasanya saya harus keluar dari Aceh. Tapi suara ini mengatakan saya tidak boleh keluar dari Sumatera Utara, atau mungkin saya harus pindah ke Jawa atau mungkin ke mana-mana, nggak digerakkan, tapi tujuannya itu harus saya ke Medan. Sedangkan saya di Medan itu kan nggak ada teman, nggak ada keluarga gitu. Akhirnya setelah saya bergumul, saya berzikir, saya berdoa, saya puasa, saya panggil nama Muhammad gitu. Maksudnya biar dibuka jalan saudaraku supaya saya bisa keluar dari Aceh. Tapi nggak juga dibuka jalan gitu. Terakhir saya ingat nama Yesus gitu. Dulu waktu saya di gereja selalu mengatakan dalam nama Yesus gitu. Akhirnya saya sebut nama Yesus. Saya berdoa, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, bukalah jalan supaya saya bisa keluar dari Aceh. Tapi saya bilang tadi saudaraku, suara itu mengatakan saya harus ke Medan, bukan ke Siantar, bukan ke Riau, bukan ke Pekanbaru, bukan ke Jawa, tapi harus ke Medan. Tapi dari situlah akhirnya memang Tuhan buka jalan, saya bisa ke Medan. Nah kebetulan saya di situ ada abang angkat saya yang saya kenal itu di Terminal Pinang Baris, itu dia connect mobil PM Tok. Memang kalau kita lihat, maaf saudaraku, lihat secara kasat mata, secara fisiknya, kita takut. Kenapa? Karena dia orangnya hitam, jelek, pokoknya indekumbel lah gitu kan. Tapi kita manusia hanya melihat dari luarnya, tapi padahal hatinya baik gitu. Akhirnya saya dibawa ke rumah dia, itu ada di Ayahanda. Di Ayahanda kebetulan abang angkat saya ini marga Silalahi, tapi dia Islam. Saya dibawa ke Ayahanda, mamanya Buru Pandiangan, dan bapak sambungnya itu marga Napitupulu gitu. Jadi saya tinggal di situ kurang lebih 1 tahun, saudaraku terkasih. Ya setiap malam saya jam 1.30 saya selalu itu sembahyang tahajud. Itu selalu dan selalu gitu. Cuman saya memang jujur kalau untuk berdoa bahasa Arab itu saya nggak ngerti gitu. Kalaupun saya ngerti, jujur saya nggak ngerti artinya gitu. Jadi saya kepingin berdoa itu dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang dapat saya mengerti. Itulah bahasa Indonesia. Jadi saya tidak munafik. Untuk apa saya bisa bahasa Arab tapi kalau saya nggak tahu artinya gitu. Jadi setiap malam itu hampir 1 tahun saya sembahyang tahajud. Saya tidak minta jodoh, saya tidak minta pekerjaan, tapi satu yang saya minta itu adalah jalan kebenaran gitu. Jadi saya berdoa, ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan mana yang harus saya tempuh. Cuman itu saudaraku terkasih, itulah yang selalu dalam doa saya. Jadi jalanlah hampir 1 tahun. Kebetulan ibu angkat saya ini kan dia juga gereja, kebetulan gereja Pentakosta. Jadi akhirnya dari situ hampir 1 tahun, akhirnya pergilah saya ke gereja. Begitu saya masuk ke gereja, padahal di situ saya tidak kenal siapa-siapa. Tapi dari mimbar itu pendeta itu dia sering lihat saya itu, dia tahu saya agamanya Muslim gitu. Tapi entah kenapa pendeta itu langsung menyambut, diundangnya saya untuk ke depan untuk berdoa syafaat. Jadi pada saat itu saya bingung. Orang Kristen itu jujur, saudaraku terkasih, saya akui memang orang Kristen itu pintar berdoa.
Jadi kalau doa itu langsung dari atas tep, 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 itu berderet dan doanya itu sempurna, doa syafaatnya. Saya tidak mengerti gitu. Tapi karena saya udah diundang sama pendeta ke mimbar gitu, akhirnya yang ibu angkat tadi, padahal saya waktu pergi gereja itu sengaja saya diam-diam, saudaraku terkasih, biar bapak angkat saya, ibu angkat saya itu supaya nggak tahu kalau saya itu ke gereja. Tapi entah kenapa pendeta itu udah mengundang saya undang saudara suci untuk maju ke depan untuk berdoa syafaat, kata pendeta itu. Saya juga bingung. Akhirnya saya maju, akhirnya saya berdoa gitu. Selesai berdoa, saudaraku terkasih, ya saya disalam dengan bapak angkat saya, selamat, katanya, kenapa kamu kok bisa masuk di gereja? Dari situlah akhirnya saudaraku terniat dalam hati saya untuk saya sekolah Alkitab. Maksudnya bukan sekolah Alkitab teologi, tidak, saya cuma ingin sekolah perbandingan antara Al-Quran dengan Alkitab. Jadi saya ikut istilah orang Batak, saudaraku, kita ikut pertaminyangan. Kebetulan karena banyak teman saya orang Batak, jadi kita ikut punguan-punguan halak kita orang Batak, jadi kita ikut kebaktian rumah tangga. Sampai suatu ketika saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, itu pendeta Muhammad Bambang, itu ada di gereja CWS di Gatot Subroto Medan. Disitulah akhirnya saya ikut beliau, itu ada di perumahan Pemda Tanjung Sari. Jadi di situ saya belajar untuk pendalaman tentang Al-Quran dengan Alkitab. Jadi kurang lebih saudaraku, saya ikut Kristen itu 7 tahun. 7 tahun itu benar-benar kita lost contact dengan keluarga gitu. Kita nggak komunikasi sama sekali dengan keluarga, karena pada saat itu mungkin karena HP juga masih belum ada gitu. Jadi setelah saya mengerti, akhirnya 7 tahun kemudian baru saya pulang ke kampung halaman, ke Aceh. Rupanya waktu saya di Aceh, abang kandung saya itu rupanya mencari saya. Maksudnya saya mau dicari, saya mau dibawa pulang ke kampung, karena dia pernah dengar informasi saya itu masuk Kristen gitu. Jadi abang saya itu mencari di kota Medan di mana saya tinggal. Tapi akhirnya nggak dapat, saudaraku terkasih. Begitu saya pulang, saya ke Aceh, akhirnya memang abang saya diam, saya pun diam gitu. Tapi suatu ketika waktu jam 7 malam, waktunya sembahyang maghrib, abang saya ini nggak mau masuk. Dia ingin ngajak berdebat dengan saya gitu. Ya jujur saudaraku, saya termasuk sebenarnya tipe orang yang tidak banyak ngomong gitu. Saya nggak pintar ngomong gitu. Jadi akhirnya karena abang saya ini memaksa saya, akhirnya kita jadi berdebat gitu. Dia berdebat, dia bilang gini, iyalah kau sekarang udah jadi pendeta, katanya gitu. Sekarang kau udah jadi orang Kristen, katanya gitu. Kau udah pintar menjawab omongan saya, katanya gitu. Terus akhirnya saya bilang gini, karena ngomongnya dia merepet-merepet, saudaraku, saya bilang begini, kalau abang selama ini mencari saya di Medan itu kan luas. Jadi kalau kita nggak tahu alamatnya, sampai kapanpun nggak pernah mendapatkan saya. Begitu juga kalau kita ke surga. Ke surga ini kalau kita nggak tahu alamatnya, kita nggak tahu jalannya, sampai kapanpun kita nggak akan pernah sampai. Disitulah saudaraku terkasih, akhirnya kita peranglah dengan abang kandung saya. Ya udah, akhirnya selesai. Jadi malam itu saudaraku, kebetulan dulu saya kan ya siapapun sih yang nggak sayang sama keluarga gitu. Jadi saya dulu kalau saya bekerja gitu, saya punya uang, mau kakak saya, mau abang saya pinjam uang, itu saya kasih gitu. Sampai berapa puluh tahun nggak dibayar pun saya nggak menagih gitu. Tapi suatu malam itu waktu saya pulang tahun 2007, kakak saya pun nggak bisa tidur, abang saya juga nggak bisa tidur. Dia memikirkan, ada nggak utang saya sama adik saya? Karena adik saya udah berbeda agama gitu. Jadi akhirnya malam itu juga lah saudaraku, abang saya, kakak saya, malam itu juga jam 12 malam mereka datang ke rumah kakak saya untuk mengembalikan uang yang selama ini mereka pinjam gitu. Jadi mungkin anggapan mereka karena saya udah Kristen, jadi uang saya yang mereka pinjam itu seolah seperti ya uang-uang yang gimana ya, uangnya orang kafir lah gitu. Karena malam itu semua dibalikin uangnya gitu. Tapi dari situ akhirnya saya begitu pulang saya ke Medan, ya dari situ juga kita terus akhirnya lost contact gitu. Jadi akhirnya kita fokus ke pelayanan. Kita akhirnya ketemu dengan teman saya tadi, Sandi. Begitu ya, San ya? Ya, betul. Jadi akhirnya kita ketemu dengan Sandi di situ. Kebetulan kita ada namanya persekutuan mantan-mantan kedar, saudaraku. Jadi dari situ akhirnya kita pelayan seperti dibilang tadi teman saya, saudara Sandi tadi. Ya memang kita ibadah di situ, padahal di Medan kan banyak juga orang Kristen, tapi bisa kita waktu latihan itu bisa sampai kita dilempari dengan batu gitu, karena lingkungan kita tuh nggak mendukung, padahal di situ juga banyak orang Kristen gitu. Sampai akhirnya kita mengadakan KKR ke Lintong di Huta Ginjang, ke Siborong-Borong, ke Tarutung gitu. Jadi dari situlah akhirnya kita juga mengadakan Natal kaum kedar, kita pakai jilbab saudaraku, sampai akhirnya
Tapi itulah terkadang kalau kita rimang-rimangi, sekarang ini saya baru sadar, saudaraku, kita melayani, kita mengabdi sama Tuhan, secara kasarnya kayak membuat pendeta ini jadi kaya gitu. Kenapa? Kita, maaf cakap lah, kita namanya pelayan itu tidak hanya cukup melayan di mimbar, kita di rumah itu secara kasarnya jadi kayak pembantu gratis gitu loh. Kenapa saya bilang begitu? Itu saya bilang tadi, kita udah melayani kemana-mana, apapun nggak kita dapatkan gitu, saudaraku. Ibaratnya cuman kita hanya numpang tidur, cuma dikasih makan satu hari bisa 2 kali ataupun 3 kali gitu. Tapi dari situ akhirnya kita tetap kita jalanin bersama dengan Sandi, kita KKR sampai akhirnya dijual CD-nya, saudaraku terkasih, sampai berapa ratus bis itu yang udah terjual gitu. Tapi akhirnya ya udah, begitu kita keluar dari pelayanan ini, justru malah nama kita yang jadi buruk gitu. Mereka yang menikmatin berkatnya, kita pulang, kita pergi, kita nggak dapat apa-apa gitu. Bukan begitu, Sandi? Iya, mungkin dia Ya, lagi betul. konsentrasi. Iya. Iya, memang Jadi, perjuangan luar biasa ya. Bukan hanya dari saudara kita yang masih muslim tantangannya. Kami juga Iya. pernah merasakan dari sahabat-sahabat Kristen juga menantang. Jadi saudari Suci Marpua ini adalah seorang penginjil yang luar biasa, lintas provinsi, lintas negara. rencana tahun depan kalau Tuhan izinkan. Jadi bagaimana mujizatnya luar biasa dialami. Kalau nggak salah kan bukan melalui mimpi atau penglihatan ya, kenal Tuhan Yesus, karena disuruh sholat sembahyang Isa kalau nggak salah ya. Iya. Jadi dari sejak itulah pendeta mengatakan, pendeta itulah sekaligus calon mertua saya yang tidak jadi ya. Cuman dia mengatakan itulah Isa Al-Masih, itulah yang saya sembah gitu. Jadi ya saya percaya bahwasanya hidup saya itu bukan karena melihat, tapi karena saya percaya gitu. Jadi banyak orang mengenal pribadi Yesus itu kan karena melalui pernikahan, karena melalui mujizat, karena melalui mimpi, karena melihat Yesus. Jujur sampai detik ini saya belum pernah melihat Yesus itu bentuknya bagaimana, saya belum pernah melihat. Tapi saya percaya Yesus itu ada. Yesus itu berkarya kepada setiap orang yang percaya gitu. Makanya saya waktu saya berdoa selama 3 bulan itu, saya berzikir, saya puasa, saya panggil Allah, saya panggil Muhammad. Ya, tapi nggak Tuhan buka jalan. Begitu saya panggil nama Yesus, ya puji Tuhan lah, Tuhan buka jalan. Akhirnya saya bisa ke Medan, sampai akhirnya kita melayani, ketemu dengan saudara kita Sandi. Disitulah kita pengalaman melayani dari suku-suku Kedar. Cuman ya itulah mulai kekecewaan demi kekecewaan itu kita dapatkan ya, San. Tapi tetap semangat dong, tetap sukacita. Ya, tetap sukacita, karena kita kan tidak mau melihat manusia, karena manusia itu kan mengecewakan. Iya, tapi kita tetap mau lihat Tuhan Yesus yang luar biasa ya, San. Ini Ci, Iya. sampai sekarang keluargamu, abang kakak yang masih di Aceh ya? Iya, masih di Aceh semuanya. Iya, Adang masih lost kontak atau gimana? Mungkin tinggal 1 orang aja, kakak aja yang kita masih komunikasi, yang lain tidak. Yang lain kurang open sepertinya itu. Karena sudah murtad itu gitu katanya ya? Ya gitulah, pokoknya saya dibilang nanti kalau ke surga, kalau kata kakak saya, kalau saya masuk ke surga, nanti kalau kau minta tolong sama aku, tidak mau saya menolong. Jadi seperti itulah perdebatan kita. Jadi saya bilang begini, ya kita lihat aja nanti siapa yang duluan sampai surga, saya bilang gitu. Entah saya masuk surga, kamu jadi tetangga surga saya, kan nggak ngerti gitu kan. Jadi kita selalu berdebat gitu. Pokoknya nanti kalau saya masuk surga, saya tidak mau menolong, kata kakak saya. Jadi kita nggak ada titik temu gitu. Kita sampaikan yang terbaik pun tetap mereka menyangkal gitu. Tetap bagi mereka ya kepercayaan mereka itulah is the best katanya gitu. Ya udah, kita ke surga kan tidak berboncengan ya, San. Iya. Jadi itulah pelajaran demi pelajaran, bahkan ya puji Tuhan lah sekitar 10 tahun belakangan ini yang kita alami memang banyak, sampai saya mendoakan ada seorang pendeta yang tumor, yang kanker, ya kita doakan terjadi mukjizat gitu. Tapi ya itulah saudaraku terkasih, di saat kita melayani, kita sendiri juga harus introspeksi, karena pelayan Tuhan ini juga manusia. Jadi terkadang kita mengikuti Tuhan itu terkadang jatuh bangun gitu. Sampai akhirnya kurang lebih saya 10 tahun mengikuti suatu pengajaran yang tanda kutip ya. Jadi nanti lain waktu bisa saya berbagi tentang pengalaman bagaimana saya dibawa ke suatu pengajaran yang benar-benar menyimpang dari firman. Jadi saya pernah melayani itu, saya sampai ditamparin, saya pernah, karena saya ada kesalahan sedikit, saya dilempar dengan sandal itu ke wajah saya udah pernah gitu.
Tapi itulah mungkin nanti next time kita sambung lagi masalah untuk yang pengalaman yang selanjutnya kan. Cuman ini mungkin sedikit berbagi tentang kesaksian bagaimana setelah saya mengenal pribadi Yesus, saudaraku terkasih. Memang ya kita tahu jalan itu tidak banyak, cuman satu untuk menuju ke surga, itulah Yesus. Kalau orang dunia bilang banyak jalan menuju Roma, tapi cuman satulah jalan menuju surga, itulah dibilang Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun bisa masuk ke surga kalau tidak melalui aku. Berarti mau tidak mau harus kita ikutilah jalan Tuhan Yesus itu. Ya, itu seperti saya bilang, tantangan daripada Suci Marfua ini begitu luar biasa, namun dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, sahabatku. Walaupun memang ketika dia mulai percaya kepada Yesus karena memang pengaruh dari seorang Kristen, namun begitupun dia mengalami kekecewaan, namun dia tidak pernah tinggalkan Yesus, terus iring Yesus sampai sekarang. Bahkan walaupun keluarganya menolak, tidak menerima, dia tetap sungguh-sungguh menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Saya dengar tadi ada nyanyian ya, aduh, lagi komat pula ini, komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat, hayal sholat. Udah komat sholat, dipanggil kita sholat. Hayal sholat. Gitu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, mengalir hidupku. Itulah sedikit banyak lagu yang terkesan sekali bagi saya. Jadi saya ingat dulu, Ci, kita pelayanan dulu. Ikut nggak dulu waktu ke Nias sama ke Aceh ya? Tidak sempat saya ke Nias. Iya ya. Iya. Jadi memang kita dulu ada beberapa orang, ada yang dari Padang, ada yang dari Aceh, ada yang dari Melayu, kenal Tuhan Yesus ya. Dan begitu luar biasa penggenapan firman Tuhan terjadi. Sebenarnya banyak sekali lagi, sangat banyak, cuman belum bisa ditampilkan atau tidak ditampil. Saya percaya juga Suci Marfuah sudah begitu banyak memenangkan jiwa, namun ada yang belum ditampilkan, ada yang belum. Dan saya percaya keluarganya juga nanti suatu saat akan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saya teringat dulu waktu kita dilempari, itu memang sesuatu hal yang luar biasa ya. Batunya malah didoakan orangnya. Tuhan, terima kasih buat batu yang melempar kami ini. Tuhan berkati orang yang melempar. Iya, siapa yang melempari nanti itulah orang yang percaya dengan Yesus ya. Jangan hanya batunya Tuhan yang sampai ke dalam tempat kami, tapi orangnya juga yang melempar ini Tuhan sampai masuk. Betul itu, betul. Saudaraku. Itulah tantangan kita mengikut Tuhan, banyak terlebih memang bukan hanya orang yang dari seberang, justru dari dalam sendiri tantangan kita ya. Dibilang firman Tuhan kan musuh kita bukan dari luar, justru lebih banyak yang dari dalam. Iya. Dan saya ada pertanyaan lagi nih, Ci. Boleh. Jadi apakah apakah kamu pernah mengalami kekecewaan kepada orang yang dulu sempat hampir membawa kamu kepada Kristen, akhirnya malah dia yang menyakiti hatimu? Apakah kamu pernah kecewa? Kalau secara hati saya enggak, karena saya berpikir positif aja, karena mungkin melalui dia lah saya mengenal Yesus gitu. Jadi sama sekali saya tidak sakit hati gitu. Malahan sekitar bulan yang lewat, kebetulan saya tetap komunikasi dengan calon kakak ipar saya, dengan abang ipar saya yang enggak. Jadi kita tetap komunikasi baik gitu, sekalipun adiknya itu tidak jadi nikah sama saya gitu. Jadi kebetulan kemarin kita ketemu di Facebook. Ya, kita ketemu dengan mantan saya yang marga Sitanggang itu. Nggak taunya memang dia udah menikah, anaknya udah 3. Jadi ya mungkin nggak tahu lah. Tapi memang saya yakin percaya saya tidak akan lagi ke situ, karena itu bagi saya itu masa lalu gitu. Memang kemarin kita sempat ketemu di Facebook. Saya lihat istrinya meninggal. Jadi baru sekitar 1 bulan yang lewat kurang lebih istri dari mantan saya itu udah meninggal. Ya cuman kalaupun untuk komunikasi lagi ke situ saya tidak gitu, karena
hati kecil saya nggak mau lagi menoleh ke belakang. Yang lalu biarlah berlalu, yang baru akan datang. Begitu. Ya, saudaraku. Nah, begitulah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Jadi ngemeng-ngemeng, kapan ini kepelaminan ini? Oh, doakan aja lah kalau Tuhan izinkan. Kalau nggak ada halangan mungkin tahun inilah. Tahun ini terus, kemarin juga tahun ini, tahun ini. Ya kalau Tuhan izinkan, amin, haleluya. Kalau Tuhan izinkan ya tahun inilah. Udah kita niatkan rencana kita. Tapi kehendak Tuhan lah yang jadi, San. Iya. Iya. Iya, betul. Iya kan, seharusnya kalau kamu udah menikah kan udah sama anak kita, udah SMP kan. Nah, Iya ya, anak saudara, udah SMP juga ya. Iyalah, kan kita sudah kepala 4. Tapi kan masih kepala 2 tadi. Kelihatan seperti masih kepala 2. Gitu ya. Ya. Amin Iya. lah. Jadi Nama puji Tuhan lah Tuhan. ditinggikan. Jadi saudaraku, Suci Marpuah adalah seorang hamba Tuhan yang memang dipakai Tuhan di dalam dunia penginjilan. Saya sendiri sudah melihat bagaimana beliau menginjili dan memenangkan banyak jiwa. Walaupun memang di dunia media ini dia tidak terlalu aktif dan tidak tahu, dan inilah perdana mungkin dia Iya, bersaksi. betul. Namun beliau di dunia offline sudah banyak, dan kita sudah pernah dulu satu sekolah Alkitab ya, satu sekolah Alkitab. Betul. Jadi karena kita itu dulu percaya kepada Tuhan bukan langsung pelayanan seperti ini loh. Iya, nyapu betul. gereja, bersihkan toilet. Iya, Oh. betul. Sakit, pokoknya sakit banget. Iya, prosesnya itu. Tapi sekarang kan luar biasa. Jadi Amin. nyuci pakaian, jadi semualah, ngangkat karpet, ngangkat apa gitu ya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dialami proses yang hebat, dan itulah pernah kita sekolah kita, dan Suci Marpuah lama juga dia sekolah kitab dan menyelesaikannya, dan luar biasa Tuhan bekerja atas kehidupannya. Dan saya percaya walaupun saat ini keluarga memusuhi, lost kontak, saya percaya Aceh akan mengalami lawatan Tuhan. Amin. Amin. Ya, haleluya. Oke, sahabat, ada yang mau disampaikan lagi atau mau disambungkan nanti lagi? Mungkin next time kita sambung lagi. Cuman sedikit ini pesan buat teman-teman, buat saudara seiman, atau mungkin orang-orang yang dari Muslim masih belajar tentang Kristen. Ya memang ikut Tuhan Yesus itu nggak gampang ya. Pasti banyak tantangan. Apalagi kalau kita melayani di gereja, buat saudara-saudara, ya jujur, jangan kita memikirkan paling utama materi ya, tapi kita pengalaman. Memang kalau kita melayani di gereja, maaf cakap, kita bisa dibilang secara kasarnya itu tanda kutip kita lebih daripada kayak apa ya San, kayak pembantu rumah tangga ya San ya, bahkan lebih daripada itu ya San. Ya, Iya kan? jadi buat Ya. buat teman-teman nanti kalau mana tahu ada yang masuk ke gereja, kenapa saya kok pekerjaan saya nyapu ngepel, nyuci ini, nyuci apa segala macam, ya itu terkadang proses hidup kita untuk mengenal pribadi Yesus memang sangat sakit. Terkadang justru orang di sekeliling kita ini justru yang banyak mengecewakan kita, tapi ya kita percaya, kita patokan kita kepada Tuhan, ya biar kita setia sampai akhir, kita menang dalam mengikuti Tuhan. Itu aja. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, demikianlah kesaksian daripada hambanya yang begitu luar biasa, sahabat saya Suci Marpuah, yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Saya percaya pengurapan Tuhan terus terjadi atas kehidupannya, dan saya Amin. melihat rencana Tuhan yang hebat. Walaupun memang saya jujur ya, tantangan yang dialami oleh Suci Marpuah ini tidak sebanding dengan tantangan yang saya alami, saudaraku. Dia begitu banyak, waduh, kalau saya ceritakan saya sedih sekali. Bukan tantangan terbesar bagi dia itu malah kebanyakan akhir-akhir ini daripada orang-orang dalam ya, sedia Ya, sampai gitu. gitu ya. Jadi sangat luar biasa lah tantangan. Jadi memang kadang-kadang hampir merasa kecewa. Namun kita sebagai hamba-hamba Tuhan, apalagi sesama murtadin ini, selalu saling menguatkan. Dia juga menguatkan saya, saling menguatkan, saudara, itu sangat penting ya. Saling menguatkan, saling mendoakan, saling berpuasa bersama, bahwa Tuhan bekerja dengan luar biasa, bahwa akan banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Namanya juga ini daging ya, daging ini kalau disakiti, dicubit ya pasti sakit dong. Iya, Pastilah. benar-benar. Namun sekarang kan pikiran kita bagaimana, apakah kita mau terus di dalam rasa sakit ini, kan itu nggak mau bangkit Ya, karena lagi.
Iya, karena dulu pernah saya ini sedikit saya saksikan, mungkin next time mungkin bisa saya jabarkan kenapa. Saya sampai sempat saya berdoa gini loh San, dengan bahasa Bataknya ya. Saya bilang sama Tuhan, ngalo jauh Tuhan, alat mau. Jadi itulah doa saya, saudaraku terkasih. Mungkin kita kalau bahasa Indonesianya, saya Apa bilang tadi? sama Tuhan, Ngalo jauh Tuhan halet mau apa? Halet apa gimana? ngalo jauh Tuhan, alat mau, gitulah. Oh, alat, oh panggil. Ya. Udah capek Ya. aku Tuhan, panggil Ya. aku itu artinya. Ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya udah capek, ambillah aku, ambillah nyawaku, karena udah tantangan yang saya hadapi itu sangat di luar dugaan saya. Jadi saya udah berdoa sama Tuhan, saya siap untuk mati Tuhan, saya nggak sanggup menghadapi masalah itu gitu. Jadi itulah selama berapa tahun doa saya gitu. Tapi memang belum Tuhan izinkan saya dipanggil. Jadi sampai detik ini, malam ini puji Tuhan saya dikasih kesempatan untuk bersaksi. Mungkin nanti lain waktu lah kita sambung lagi kenapa saya sampai mengalami seperti itu. Ya. Iya, iya. Jadi karena belum dipanggil itu karena belum kawin. Kalau kawin mungkin Begitu ya. iya. Nah, ya begitu saya rasa. Makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, teruslah percaya, dan saya melihat kok bahwa pekerjaan Tuhan hanya Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang ada di dunia ini. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya Yesus, dan hanya Yesus adalah Tuhan yang mau turun ke bumi untuk menyelamatkan dan menebus umatnya. Tidak ada Tuhan yang lain yang mau berkorban kepada umatnya, saudaraku. Dan itu sesuatu hal yang membuat kita sangat bahagia. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan diselamatkan. Haleluya. Buat sahabat yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus. Untuk apa kita hidup enak di dunia secara materi, secara apapun, namun jiwa kita tidak selamat, saudaraku. Nah, inilah yang dialami oleh saudari Suci Marfuah, sahabat saya. Dia rela mengalami sampai sekarang pikul salib tersebut karena dia sangat percaya dan sangat yakin bahwa Yesus adalah hidupnya, Yesus adalah juru selamatnya. Dan dia sangat bangga sekali murtad, dan sangat bangga sekali dia murtad. Sama dengan saya, kami semua bangga murtad dari agama lama kami. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Silakan tutup dalam doa, Cik. Ya, oke. Kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, kembali saat malam hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu Tuhan, mengucapkan syukur di mana Kau telah berkati kami di sepanjang hari ini Bapa. Terlebih malam hari ini kami boleh berbagi tentang cinta kasih-Mu kepada saudara-saudara kami terkasih, kepada teman sahabat kami Sandi Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi orang yang percaya, orang yang mengerti, yang memahami tentang Injil Kerajaan-Mu Tuhan. Ampuni Bapa di segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak memuji dan menyembah-Mu Bapa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, Raja segala zaman. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Baik saudaraku, oleh karena narasumber juga masih ada kegiatan, dia tadi ngomong sebentar aja ya katanya. Maklumlah orang sibuk saudaraku. Jadi demikian, mungkin next time boleh kita sambung. Tuhan berkati, jaga kesehatan dan tetap selalu semangat kita beritakan Injil. Lakukan amanat agung dimanapun berada. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Tuhan